Oke, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk ATK. Sekarang di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan lingkungan dan apa kaitannya dengan neraca massa? Jadi untuk sebelum kita masuk ke neraca massa, itu yang harus kita perhatikan itu adalah kita harus mampu menentukan yang mana sistem, yang mana lingkungan terlebih dahulu. Nah, apa itu sistem dan lingkungan? Oke, sistem itu adalah suatu bagian yang ingin kita teliti atau kita analisa. Nah, misalkan kita akan mau menghitung pabrik gula misalkan. Nah, kita harus bisa menentukan dulu yang mana sistemnya. Apakah yang dimaksud sistemnya ini adalah satu pabrik? Jadi kita mau hitung semuanya, dari mulai masuk sampai keluar semuanya, atau yang mau kita hitung itu hanya satu reaktor saja, atau yang mau kita hitung itu satu unit, misalkan unit evaporasi saja. Jadi ada beberapa reaktor di unit evaporasi itu mau kita hitung semua. Nah, itu harus kita hitung, harus kita tentukan sebelumnya. Jadi sebelum kita menghitung, kita harus bisa membatasi dulu sistemnya. Atau kalau bahasa awamnya itu kita membatasi masalah terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam perhitungan pabrik, nah ini kita bisa membatasi masalah apakah itu hanya dalam satu reaktor saja, atau di dalam suatu pipa, atau dalam satu pabrik utuh. Jadi termasuk semua alat yang ada di situ. Nah, sedangkan kalau lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem yang masih berinteraksi dengan sistem tersebut. Jadi, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem ini. Di mana si lingkungan ini pasti akan berpengaruh terhadap sistem tersebut. Jadi dia akan mempengaruhi kondisi di dalam sistem. Nah, saya beri contoh seperti ini. Ada satu gambar seperti ini. Ini gambar air yang sedang dipanaskan di dalam wadah, ditaruh di atas kompor. Nah, misal kalian disuruh menghitung berapa suhunya atau berapa energi yang berpindah di sini. Nah, maka kita harus membatasi sistemnya dulu. Yang mana yang mau kita hitung? Apakah hanya airnya saja yang di dalam panci? Atau apakah satu panci ini, jadi Pak termasuk panci, kemudian pengaduknya dan air yang ada di dalamnya, atau kompornya ini juga termasuk? Kita nyalain api, api yang di atas kompor ini juga kita hitung. Nah, yang mana yang kita maksud sebagai sistem, yang mana yang mau kita hitung terlebih dahulu itu harus kita batasi. Nah, kemudian segala sesuatu di luarnya ini, apakah misalkan udara di sekitarnya, atau ada kipas di sekitarnya, atau ada pemanas lain di sekitarnya, nah itu kita anggap sebagai lingkungan. Segala sesuatu yang bisa mempengaruhi atau bisa berinteraksi dengan sistem. Nah, pun misalkan kita tentukan bahwa hanya airnya saja yang mau kita teliti, maka kompor di sini, api yang ada di atas kompor ini termasuk sebagai lingkungan. Jadi dia tidak kita hitung, tetapi kita anggap dia hanya mempengaruhi sistem atau berinteraksi dengan sistem. Begitu. Jadi akan sulit bila kita tidak bisa menentukan batasan masalahnya. Maka penentuan sistem dan lingkungan itu harus berada di awal sebelum kita masuk ke neraca massanya. Nah, menurut termodinamika, saya dahului dulu penjelasan sedikit meskipun nanti kalian dapat lagi di termodinamika. Sistem ini kita bagi menjadi tiga. Ada yang dimaksud dengan open system atau sistem terbuka, ada yang dimaksud dengan sistem tertutup atau closed system, dan isolated system, sistem yang terisolasi. Nah, mudahnya seperti ini. Saya berikan gambaran seperti ini. Kalau kita bikin kopi panas, ditaruh di dalam cangkir, dan cangkirnya kita buka. Kemudian kita tinggal beberapa saat. Nah, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi? Yang pertama, yang paling mungkin terjadi adalah dia lama-lama akan dingin. Kenapa bisa dingin? Karena ada heat transfer.
Panasnya yang tadi semula itu ada di dalam kopinya, dia berpindah ke lingkungan. Sehingga lama-kelamaan si kopimu tadi akan turun suhunya. Jadi dingin. Jadi ada heat transfer di situ. Nah, kemudian kalau kamu tinggalkan cangkir dalam kondisi terbuka, maka kemungkinan selanjutnya bisa jadi ada massa yang masuk. Maksudnya massa yang masuk ini tiba-tiba ada nyamuk yang nyangkut di sini, ada lalat kecemplung di sini, ada semut yang masuk ke dalam kopi, ada debu yang masuk, atau kebalikannya, ada yang nggak sengaja nyenggol kemudian tumpah kopinya, jadi berkurang masanya. Atau ada ayahmu lewat, kemudian dia lihat ada kopi nganggur, diminum sama dia, berkurang masanya. Jadi open system itu akan memudahkan atau memfasilitasi adanya heat transfer dan mass transfer. Jadi ada perpindahan panasnya, ada juga perpindahan massa, entah itu masuk atau keluar dari sistem. Nah, sistem yang kedua itu sistem yang tertutup. Jadi sama-sama tadi kamu bikin kopi panas, tapi sekarang kamu tutup pakai tutup gelas biasa. Nah, kemungkinan yang terjadi apakah dia masih bisa dingin? Jawabannya pasti masih bisa karena panas itu bisa menembus dari tutupnya maupun dari gelasnya. Dia masih bisa terpindahkan, pindah dari dalam sistem ke lingkungan. Jadi kalau kamu tinggalkan ini, cangkirmu ini dalam beberapa jam, itu kemungkinan juga kamu balik-balik udah jadi dingin kopinya. Jadi heat transfer itu tetap bisa terjadi, tetap bisa berpindah panasnya dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan ke masuk ke sistem. Nah, akan tetapi kemungkinan yang tadi ada lalat masuk, semut masuk, nyamuk masuk, debu masuk itu bisa kita minimalisir karena ditutup, tidak ada akses masuknya. Jadi kalau closed system itu dia heat transfer tetap bisa terjadi, tetapi tidak ada mass transfer dalam itu. Nah, sekarang sistem yang ketiga itu kita sebut sebagai isolated system, sistem yang terisolasi. Kopi panas tadi kamu masukin ke tumbler, kamu masukin ke dalam termos, kamu tutup rapat. Termosnya ini termos mahal yang bisa diklaim menahan panas sampai dengan waktu 1 minggu, misalkan. Nah, jadi apa yang terjadi di sini ada lapisan yang menahan panas itu tetap berada di dalam sistem. Jadi dia ini dinamakan terisolasi. Jadi ada sistem isolasinya sehingga heat transfer itu tidak terjadi. Baik itu dari sistem berpindah ke lingkungan maupun dari lingkungan masuk ke dalam sistem itu tidak terjadi. Jadi kalau misalkan kamu masukin suhunya dia 80 derajat, ya nanti kamu ambil saat sore itu masih 80 derajat gitu. Jadi tidak ada heat transfer. Nah, yang jelas kalau ini tertutup rapat-rapat berarti pasti nggak mungkin ada mass transfer, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar dari dalam si tumbler ini tadi. Jadi, sistem terisolasi itu baik heat transfer maupun mass transfer itu sama-sama tidak terjadi. Tidak ada perpindahan panas, tidak ada perpindahan massa. Volumenya awalnya 100 mili, nanti sampai sore juga masih 100 mili, tidak ada yang menguap gitu. Nah, kemudian berdasarkan kejadiannya, kita bisa membagi jenis proses itu menjadi tiga. Ada proses batch, ada proses continue, dan ada proses semi-batch. Jadi kalau proses batch itu ketika proses terjadi dalam selang waktu tertentu, itu reaktan dan produk itu tidak berjalan terus-menerus. Jadi kita pertama memasukkan reaktan terlebih dahulu, kemudian kita tunggu sampai selang waktu tertentu atau sampai proses itu selesai. Kemudian setelah selesai, produknya itu kita keluarkan dari dalam wadah. Nah, itu proses batch. Contohnya kayak tadi tuh ketika kita memanaskan air di dalam kompor. Nah,
Kan pertama kita masukkan itu airnya ke dalam wadah, kemudian kita naikkan di atas kompor, kita nyalakan, kita tunggu sampai dia mendidih. Selama proses kita menunggu dia mendidih itu kan kita tidak membuang-buang air yang di dalam ataupun kita tidak terus-menerus memasukkan air ke dalam wadah. Kita cuma nungguin aja, ditunggu aja sampai mendidih. Kalau sudah selesai, sudah mendidih, baru diangkat, diambil, baru dibikin jadi kopi kah, jadi teh kah, dan sebagainya. Nah, itu ada proses batch. Ini gambarannya kalau di dalam industri itu seperti ini. Jadi ada orang A, orang B, orang C, masing-masing ada di mejanya masing-masing. Kemudian ini ada dari bahan mentah, raw material, dia proses menjadi bahan yang setengah jadi. Yang di meja B juga begitu, dari bahan mentah, dia proses sendiri jadi bahan jadi. Jadi A, B, dan C itu bekerja sendiri-sendiri di mejanya sendiri-sendiri mengolah bahan yang berbeda. Itu adalah proses batch. Nah, kemudian yang kedua itu adalah proses kontinu. Namanya kontinu berarti terus-menerus. Berarti selama proses itu berlangsung, pemasukan bahan dan pengeluaran produk itu kita lakukan secara terus-menerus. Jadi tidak ada istilah menunggu proses, tapi ketika proses itu terjadi, ini bahan tetap terus-menerus masuk dan produk yang sudah jadi itu tetap terus-menerus keluar. Contoh ya, ini semua kasus yang ada di pabrik itu rata-rata menggunakan proses kontinu. Jadi kita tahu ya kalau di pabrik itu ada shift-shiftan. Ada shift pagi, shift siang, shift malam. Nah, kenapa harus dibuat shift? Karena proses itu berjalan terus-menerus selama 24 jam. Jadi continue. Ini gambarannya seperti ini, continuous flow production. Jadi tadi A, B, dan C itu dia berproses di satu garis yang sama. Jadi ini ada raw material, pertama dilakukan oleh A, kemudian nanti setelah dari A langsung ke B, B dari B ke C jadi produk. Ini yang A nanti nggak nungguin nih. Yang warna hijau nih nggak dia tungguin sampai jadi dulu, sampai ditaruh di sini baru dia ambil lagi. Tapi begitu dia pindahkan ke B, dia langsung ambil lagi. Nah, begitupun dari B. B kalau sudah jadi, B-nya kasih ke C, B akan mengambil lagi dari A. Nah, C juga begitu. C begitu jadi, dia taruh di meja yang barang jadi, dia langsung ambil lagi dari B. Nah, ini dilakukan terus-menerus selama 24 jam. Jadi itu yang dimaksud dengan continuous. Jadi dia terus-menerus dilakukan. Gitu. Nah, ada yang proses ketiga, itu yang kita sebut sebagai proses semi batch. Jadi semi, setengah-setengah. Setengah batch, setengah continue. Apa yang dimaksud dengan setengah-setengah ini? Jadi kalau setengah-setengah ini dia hanya salah satunya antara input saja atau output saja yang continue. Sedangkan sisanya itu adalah batch. Jadi misalkan yang paling mudah itu adalah ketika kalian mentitrasi sesuatu. Nah, kalau kita mentitrasi sesuatu itu kan kita alirkan reaktannya dari atas buret. Nah, ini kita alirkan terus-menerus reaktannya. Sedangkan produknya itu yang di dalam Erlenmeyer itu kita tidak keluarkan sebelum proses ini selesai. Sebelum ada perubahan warna atau sebelum terjadi kesetimbangan itu kita masih akan menampung itu di dalam Erlenmeyer. Begitu. Jadi itu yang disebut dengan proses semi batch. Jadi ada yang mengalir, tapi ada yang tidak mengalir. Ada yang ditunggu dulu sampai selesai baru dialirkan keluar. Gitu. Nah, kalau tadi berdasarkan kejadian, nah sekarang berdasarkan keadaan. Jadi kalau berdasarkan keadaan, proses ini kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan keadaan tunak, ini bahasa Indonesianya tunak, tapi tidak lazim kita temui. Yang sering kita dengar itu adalah proses steady state. Dari kata steady, steady itu artinya tetap, state itu keadaan, jadi keadaannya tetap. Dan keadaan yang unsteady state, jadi tidak tetap, tunak. Bahasa Indonesianya tunak dan tak tunak. Apa yang dimaksud dengan proses steady state dan unsteady state? Jadi
Kalau proses steady state namanya steady state, keadaan tetap, berarti di semua aliran di dalam sistem itu akan memiliki laju atau kecepatan, komposisi, massa, suhu yang tetap. Dia tidak akan berubah terhadap waktu. Jadi pada keadaan ini itu di dalam sistem itu tidak akan ada akumulasi. Contohnya, misalkan kalian mengisi bak mandi ini yang steady state ya, yang B ya, steady state. Kalian punya bak mandi nih, kalian mau isi bak mandi. Nah, karena kalian habis nguras, dibersihin bak mandinya, ini pipa pembuangannya masih dibuka nih. Jadi keluarlah airnya ke luar dari bak mandi. Nah, bayangkan bila kalian membuka keran untuk memasukkan air dengan kecepatan yang sama persis dengan kecepatan air ini keluar dari bak mandi. Jadi ini kecepatannya masuk sama kayak kecepatan keluar. Maka yang terjadi adalah ketinggian air ini nggak akan berubah. Dia nggak akan turun, nggak akan naik. Volume air di dalam bak mandimu itu akan tetap aja. Meskipun kamu tungguin 1 jam, 2 jam, kamu tungguin seharian, ya dia nggak akan penuh. Pun dia juga nggak akan habis. Kenapa? Karena kecepatan yang masuk, jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar ini sama. Poured water, air yang dimasukkan, sama dengan discharge water, air yang keluar. Jadi ini sama. Jadi ini yang dinamakan keadaan steady state. Jadi meskipun ditunggui dengan waktu tertentu, dia tetap tidak akan ada perubahan keadaan. Jadi akumulasinya ini akan tetap gitu. Jumlah air yang di dalamnya akan tetap. Nah, berbeda dengan proses unsteady. Proses unsteady tidak tetap, berarti ada yang berubah di situ. Apa yang berubah? Ya bisa macam-macam, bisa kecepatannya yang berubah, bisa komposisinya yang berubah, bisa massanya ataupun suhu. Jadi state-nya di sini, keadaannya di sini ini bisa macam-macam ya, bisa kecepatan, bisa komposisi, massa ataupun suhu. Nah, karena adanya perubahan itu, maka akumulasinya ini akan berubah gitu. Jadi misal kamu kayak tadi habis selesai dibersihin, Pak mandinya dimasukin air, kamu mau isi air. Nah, tadi udah ditutup nih, udah ditutup pipa pembuangannya. Tapi ternyata belum rapat tutupnya, jadi masih ada lubangnya sedikit. Jadi meskipun dia ada yang keluar, tetapi karena kamu memasukkan air lebih banyak daripada yang keluar, maka lama-kelamaan jumlah air ini akan meningkat. Tetap akan terisi bak mandinya, meskipun tetap ada yang keluar gitu. Jadi kalau air yang diisi lebih banyak daripada discharge-nya, daripada keluarannya, maka water level ini tetap akan berubah. Ketinggian air tetap akan berubah, tetap akan naik. Nah, kemudian kita move on ke yang disebut dengan diagram alir proses. Nah, ini juga sangat penting ya di dalam neraca massa dan neraca energi. Tanpa diagram alir, kalian tidak akan bisa menghitung. Jadi, fungsi dari diagram alir itu adalah sebagai papan hitung. Nah, apa itu diagram alir proses atau yang bahasa pabriknya disebut dengan PFD? Nih, bukan PDF ya, tapi PFD. Proses flow diagram. Proses, flow aliran, dan diagram. Jadi diagram alir proses. Nah, diagram alir proses itu adalah suatu gambar visual yang menunjukkan semua urutan langkah dari proses produksi, termasuk aliran material, energi, dan juga peralatan-peralatannya. Tujuan dibuat diagram alir ini untuk kalian bisa lebih mudah memahami proses yang terjadi di dalam industri tersebut. Nah, diagram alir proses ini bisa bersifat kualitatif, bisa bersifat kuantitatif. Data kualitatifnya apa? Data kualitatifnya itu di sini harus ada bahan-bahannya. Bahan apa yang masuk, bahan apa yang keluar, kemudian nama-nama alatnya. Nah, itu adalah kualitatif, data-data kualitatif. Nah, sedangkan data kuantitatifnya itu
data-data komposisinya. Jadi alirannya itu mengandung H2O sekian persen, mengandung H2SO4 sekian persen. Nah, itu data kuantitatifnya itu juga ada di situ dari campuran bahan-bahan aliran. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, diagram alir ini fungsinya itu sebagai papan hitung untuk menyelesaikan masalah neraca baik neraca massa maupun neraca panas. Makanya ketika kalian nanti membuat proyek atau menyelesaikan soal, itu diagram alir itu harus dibuat. Jadi langkah pertama itu menentukan sistem dan lingkungan. Kemudian kalian menentukan tadi keadaan-keadaannya, apakah dia steady state, dia unsteady state, dia batch, dia continue. Nah, kemudian next step, langkah selanjutnya itu adalah membuat diagram alir. Tanpa diagram alir, kamu akan kesulitan untuk menghitung. Apa saja data-data yang disajikan di dalam PFD atau diagram alir? Yang pertama namanya, peralatannya. Biasanya itu kalau di industri itu dia kasih kode. Jadi pompa 101, heater 201 kayak gitu. Jadi kalau kali kayak bikin peta rumah itu kan juga pasti ada nama jalannya, nama kompleksnya kayak gitu. Jadi harus ada namanya dulu nih supaya tahu yang mana yang kita hitung. Kemudian nomor aliran. Jadi alirannya itu juga dikasih nomor. Sama kayak tadi jalannya. Jalannya itu juga harus dikasih nama jalan. Kemudian kondisi operasi. Kondisi operasi ini bisa suhu, bisa tekanan, komposisinya, flow rate-nya atau kecepatan alirnya. Kemudian hubungan antar unit proses. Nah, hubungan antar unit proses ini kita tunjukkan dengan anak panah. Jadi nanti wajib ya harus ada anak panahnya. Anak panah arrow untuk menunjukkan dia masuk atau dia keluar. Ada 3 jenis diagram alir. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah block flow diagram BFD. Jadi namanya block berarti dia digambarkan hanya dengan kotak-kotak aja. Dia menunjukkan proses secara sederhana dengan blok dan panah. Jadi harapan saya minimal itu kalian bisa membuat BFD-nya, bloknya. Nah, ini cocok untuk tahapan awal atau gambaran umum. Saya masuk ke contohnya dulu. Jadi ini yang dimaksud dengan BFD, Block Flow Diagram. Jadi setiap alat, setiap unit itu digambarkan hanya dengan blok, hanya dengan kotak-kotak seperti ini. Tetapi tadi ya syaratnya harus ada namanya. Nih, ada quench tower, ada menara pengering, ada destilasi 01, ada destilasi 02, dan seterusnya. Ini nama-nama alatnya. Kemudian ada arah aliran, tadi hubungan antar unit, hubungannya quench tower sama menara pengering apa? Hubungannya quench tower sama ini unit R ini apa? Ini ditunjukkan dengan diagram, ditunjukkan dengan anak panah ini. Oh, ternyata aliran keluar dari reaktor R itu akan masuk ke dalam quench tower. Dari quench tower, dia akan masuk ke dalam kompresor dan seterusnya. Nah, itu ditunjukkan dengan anak panah. Makanya ini anak panah itu wajib ya. Jadi jangan cuma buat garis, tapi harus ada arahnya anak panahnya ini. Kemudian tadi ada kuantitinya, itu tadi kualitasnya ya, kualitatifnya. Nah, kuantitatifnya itu yang pertama adalah nama alirannya nih, komposisinya apa saja di dalam aliran tersebut. Nih, seperti ini. Oh, yang masuk itu C2H6 0,3%, C3H6 97,9%, dan seterusnya. Ini data kuantitatifnya. Yang kedua, selain dari ininya, selain dari komposisinya, itu juga kondisi operasi. Jadi ini reaktor R ini, dia beroperasi pada kanan 3,5 atm dan suhu 650 sampai 900 derajat Celcius. Gitu. Jadi data kuantitatif maupun kualitatif itu harus tercermin di dalam BFD Anda. Yang kedua, proses flow diagramnya, sorry ini salah ketik PFD ya, PFD. Yang paling banyak nih, menunjukkan peralatan utama, aliran fluida, energi, serta kondisi operasi dasar. Lebih detail daripada PFD. Jadi kalau proses flow diagram itu kita buat real.
sesuai dengan kondisi yang ada di pabrik, sesuai dengan gambaran unit yang ada di pabrik. Contohnya itu seperti ini. Ini PFD dari pabrik nikel, pabrik MHP ini, seperti ini. Jadi dibuat gambarnya itu real seperti yang ada di pabrik. Jadi kita bisa punya gambaran di sini. Oh, mining, dia dibawa sama haul truck ke dalam crusher. Crusher yang digunakan itu adalah crusher yang modelnya silinder crusher, double roll crusher. Ini namanya double roll crusher. Nah, dari mana saya tahu? Karena gambarnya ini menunjukkan seperti itu. Dia buat crusher double roll seperti ini gambarnya. Kemudian dia dibawa oleh conveyor, kemudian masuk ke screen, diayak di sini. Kemudian masuk ke aglomerasi. Setelah teraglomerasi, dia masuk ke heap leaching. Heap leaching itu digambarkan dengan tumpukan seperti ini heap leaching. Apa yang dimasukkan ke heap leaching? Asid, asam. Asamnya dari mana? Asamnya dari imported sulfur. Jadi dia diimpor. Sulfurnya berarti masuk ke sini yang kita pakai sebagai pereaktan adalah H2SO4. Nah, itu semua kelihatan di sini. Gitu. Nah, alat-alatnya dibuat menyerupai, sorry, gambarnya dibuat menyerupai alat-alat yang ada di industri. Begitu. Itu adalah PFD, Process Flow Diagram. Tetap ada data-datanya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Seperti ini ada pH 7,5 dan seterusnya, pH 4,5 kayak gitu. Yang terakhir, ini adalah namanya PNID, Piping and Instrumentation Diagram. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi kalau yang tadi cuma alat-alat, aliran. Nah, kalau ini dia mencakup semua pipa, semua valve, dan semua instrumen-instrumen kontrolnya. Jadi kalau ada pressure control di situ tuh harus tertera di situ. Kalau ada temperatur kontrol itu harus tertera di situ. Nah, biasanya ini pasti ada di industri. PNID itu kayak blueprintnya yang ada di pabrik, blueprint pabrik pasti akan ada. Tetapi biasanya ini disajikan khusus untuk pegawainya, untuk engineer-nya atau untuk konstruksi. Kayak gitu. Contohnya itu seperti ini. Ini contoh PNID. Jadi dia kalau yang tadi cuma alat-alatnya aja, yang ini semua instrumen, semua valve itu digambarkan di sini nih. Ini valve nih, ini valve, ini ada butterfly valve. Kemudian nih seperti yang ini PT itu maksudnya pressure dan temperatur. Kemudian ada level control dan sebagainya. Nah, ini semua ditulis di sini. Jadi kalau misalkan kamu sebagai engineer kerja di pabrik tersebut, kamu disuruh mengecek pressure-nya. Nih, misalkan D105 nih, ada reaktor D105, silahkan cek berapa eh, tekanannya. Maka kamu langsung bisa tahu nih, oh dia ada di atasnya tuh pressure controlnya kayak gitu. Nah, PNID ini disajikan dalam bentuk simbol. Jadi ada simbol alat yang ada di teknik kimia, di dalam teknik kimia. Saya nggak akan bahas terlalu banyak kayak gini nih. Ini pompa ya, ini pompa. Ini contohnya aja pompa, ini valve. Kemudian ini ada reaktor dan sebagainya. Nah, ini sekilas aja seperti ini. Jadi kalau simbolnya dia trapesium seperti ini kompresor. Kalau dia ada bulat, kemudian ada gambarnya kayak lightning begini, ini heat exchanger kayak gini tadi. Nih, ini berarti ini heat exchanger, berarti ada perpindahan panas nih di sini, kayak gitu. Nah, ini disepakati satu dunia. Jadi kalau misalkan gambar PNID, nggak ada keterangannya di situ, apakah ini reaktor, apakah ini pemanas. Nah, itu kamu harusnya sebagai anak teknik kimia sudah tahu. Oh, kalau gambar kayak gini ini heat exchanger, kalau kayak gini itu reaktor. Nah, saya nggak akan bahas terlalu banyak, saya cuman sajikan contohnya aja. Nanti lebih detailnya kamu akan belajar di komputasi proses ketika membuat uh, grafik atau gambar diagram alir. Ini pompa ya, seperti ini.
Gitu. Nah, tahapan untuk membuat PFD itu yang pertama ya tadi, kamu harus menentukan sistem dan batasan dari proses. Jadi, misalkan kamu disuruh menghitung reaktor D105, ya jangan buat PNID-nya satu pabrik. Nggak usah, nggak perlu buat PFD-nya satu pabrik. Kamu cukup menggambar dengan detail D105-nya aja. Gitu. Kemudian menentukan unit operasi utama, yang mana yang mau dijadikan alat utama di situ. Apakah reaktor, separator, kolom, dan lain. Kemudian tentukan aliran input dan outputnya, baik itu untuk massa maupun untuk energinya. Apa yang masuk, apa yang keluar. Kemudian beri simbol standar dan keterangan, nomor dan alirannya. Dan tambahkan kondisi operasi penting. Itu saya kira cukup untuk materi kita hari ini untuk penentuan sistem dan lingkungan. Kita sudah belajar sistem dan lingkungan, kita belajar juga definisi-definisi yang ada untuk prosesnya, dan kita belajar menggambar diagram alir. Semoga kalian bisa paham, dan untuk selanjutnya kita masuk ke neraca massanya. Terima kasih.